Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dipanjangkan umur, disehatkan badan, dianugerahi kesempatan kembali menghirup udara Ramadan tahun ini. Bermohon kita taufik dan hidayah kepada Allah sehingga kita dapat memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan pembagian harta warisan adalah perintah agama yang semestinya disegerakan. Melambat-lambatkannya bisa memicu permasalahan yang semakin rumit dan berkepanjangan. Ketika ada yang meninggal dunia, ada ahli warisnya, ada pula harta yang ia tinggalkan, maka begitu ia meninggal, sejak itu pula berlakulah kewajiban untuk melaksanakan pembagian warisan. Lantas, kapan waktu yang paling ideal? Berlaku rumus, ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan biarkan bertele-tele. Bertele-tele itu contohnya begini. Saya menikah dengan istri saya katakanlah sudah 30 tahun. Punya beberapa orang anak, udah besar-besar, gede-gede. Kemudian selama pernikahan itu kami memiliki beberapa hartalah bersama. Lantas Allah berkehendak setelah 30 tahun menikah, istri saya meninggal dunia. Setelah istri meninggal dunia, harta yang ada belum diapa-apain, belum dilaksanakan pembagian warisan. Berlalulah waktu 1 tahun, 2 tahun. Kemudian saya merasa bahwa saya masih bisa menikah lagi. Lalu kemudian saya pun menikah, harta belum dibagi. Menikahlah saya dengan istri yang kedua. Beberapa puluh tahun kemudian punya anak, punya harta pula lagi. Bahkan kadang-kadang untuk mendapatkan harta yang baru ini, juallah harta yang pertama. Lalu Allah pun berkehendak, giliran saya pula meninggal dunia. Inilah yang susah tuh. Di sini ada harta, di sini pun ada harta, ada anak, ada istri. Jadi bertele-telenya di situ. Cara membaginya harus diurut dari awal lagi pada saat istri saya meninggal dunia. Kalau dalam fikih namanya itu munasakhat. Ahli waris ya, mungkin ada anak-anak saya pula yang sudah meninggal dunia sebelum dibagi-bagi lagi harta itu. Jadi bercampur aduk, semakin rumit dia. Lumayan kalau ahli waris itu semua kuat agamanya, kuat semangat kekeluargaannya. Tapi kalau agamanya nggak jelas, semangat kekeluargaannya pun tidak baik, ini bersaudara satu ayah tapi lain omak nih, agak berantem pula orang tua, itu yang kacau itu. Jadi yang paling afdal itu adalah ketika istri saya meninggal segera diselesaikan pembagian warisan. Bagian anak-anak dapat sudah semua. Kemudian bagian saya yang ada pada diri saya itu memang bagian saya. Lalu kemudian ketika saya menikah dengan istri yang kedua, nyaman anak-anak, nggak ada masalah lagi. Dan istri yang kedua pun tentram hatinya karena ia menikah dengan suami di mana harta suami nggak bercampur lagi dengan harta anak-anak suami. Menyegerakan pembagian harta warisan
adalah langkah yang paling aman, jalan yang paling selamat. Hanya saja di lapangan ada beberapa permasalahan yang menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak segera membagi-bagi warisan itu. Satu, yang meninggal pula ayah, omak masih hidup, sudah pula berusia lanjut, dan satu-satunya harta yang ditinggalkan ayah hanyalah 1 unit rumah. Kalaulah rumah itu nanti dibagi, terpaksalah dijual. Kalau dijual, di mana pula omak tinggal? Bisa saja memang omak tinggal sama anak-anaknya, dengan parmaidnya, dengan menantunya. Tapi orang yang sudah berusia lanjut, si omak ini mungkin tidaklah senyaman ketika ia tinggal di rumah sendiri, di rumahnya sendiri. Inilah alasan, nggak usah, ditundalah dulu. Alasan yang kedua, harta itu produktif, ada nilainya, bernilai tinggi kalau dibiarkan utuh, menghasilkan dia, dan hasilnya itu bisa dibagi-bagi kepada ahli waris, mungkin berdasarkan saham masing-masing di harta itu, atau juga barangkali berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau sudah dibagi-bagi, nggak bernilai lagi, nggak produktif lagi, maka sepakatlah ahli waris, udahlah kita biarkanlah utuh ini, nggak usah dulu dibagi-bagi karena menghasilkan, hasilnya lah yang kita bagi-bagi. Dua alasan ini dimaklumi, tapi syaratnya memang semua ahli waris sepakat, dan kesepakatan itu semestinya tertulis supaya ada rujukan yang berkekuatan di kemudian hari bila terjadi permasalahan. Merujuk kepada ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu ada transaksi tak tunai yang ada kaitannya dengan masa yang akan datang, faktubuh, tulislah, legal formalkanlah untuk antisipasi di kemudian hari. Kemudian ada alasan lain, gak usahlah dulu dibagi. Kalau cepat kali nanti dibagi, malu awak, apa kata orang? Dianggap orang pula nanti kita ini rakus anak-anaknya. Ditunda-tunda, tapi tundanya itu lama pula, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, belum juga dibagi-bagi. Alasan berikutnya, gak usahlah dibagi. Rumah ini biarlah jadi rumah gadang, bagas godang, tempat kita berkumpul hari raya Idul Fitri, kenang-kenangan saat akrab-akrabnya hidup bersama orang tua dulu. Dua alasan ini rawan permasalahan. Kalau ini tadi janganlah dibagi, biar ada tempat kita kumpul nanti hari raya Idul Fitri, kenang-kenangan. Rawannya bagaimana? Satu, tidak setiap ahli waris itu punya kemampuan ekonomi yang sama. Mungkin ada yang secara finansial banyak duitnya, nggak ada masalah walaupun tak dibagi. Tapi mungkin yang lain justru dia berharap cepatlah dapat bagian. Satu. Yang kedua, rumah warisan yang tidak dibagi-bagi ini dalam memanfaatkannya pun nggak merata. Ada yang memanfaatkan, ada yang tidak, ada yang tinggal di situ, ada yang tak bisa tinggal di situ. Nah, ini kan jadi persoalan ini. Mungkin saat itu belum ada masalah karena di antara sesama ahli waris semangat kekeluargaannya masih kuat. Tapi seiring dengan berlalunya waktu, bergantinya generasi, meninggal, masuklah generasi anak dan cucu, belum juga dibagi, ya dikhawatirkan semangat kekeluargaan itu tidak lagi sekuat pendahulunya. Saat itulah konflik pun terjadi. Maka sekali lagi, jalan yang paling aman, langkah yang paling selamat adalah segera laksanakan pembagian harta warisan. Setelah Al-Quran merinci pembagian warisan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12, berapa bagian anak laki-laki, berapa bagian anak perempuan, berapa bagian ayah, bagian oma, berapa bagian suami, berapa bagian istri, kemudian saudara-saudari.
Setelah dirinci dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 itu, ayat yang ke-13-nya penegasan. Tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang mentaati ketentuan Allah, mentaati Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan ketentuan itu, ia masuk ke dalam surga, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang besar. Ayat 14 ancaman. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuannya dalam pembagian harta warisan ini, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka lah ia nanti, kekal ia di sana, walahu azabun muhin, ia akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Inilah yang menjadi alasan ulama-ulama kita bahwa bagi orang beriman, siapapun, dimanapun, kapanpun, apapun marganya, apapun sukunya, ketika bagi-bagi harta warisan, wajiblah merujuk kepada ketentuan Al-Quran ini. Dalam hal ini ketentuan faraid, tidak boleh membagi-bagi harta warisan berdasarkan adat atau kebiasaan setempat yang nyata-nyata berseberangan dengan itu. Ustadz, apa enggak memungkinkan dibuat membagi-bagi harta warisan itu jalan damai? Jalan damainya bagaimana? Enggak persis sesuai dengan ketentuan faraid itu. Kami bagi rata saja begitu. Macam mana Ustadz? Laki-laki dan perempuan kami buat sama bagiannya. Membagi-bagi harta warisan dengan jalan as-sulh, jalan damai, dimungkinkan, tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya itu paling tidak ada 2, yang ketat itu 3. Minimal ada 2 syaratnya. Apa syaratnya? 1, tahu dulu bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid. Sudah tahu bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid, lantas semuanya sepakat ikhlas berbagi rata atau ikhlas berbagi sesuai dengan kesepakatan itu. Terpenuhi 2 syarat, silahkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak cukup 2 syarat, harus tambah syarat yang ketiga. Apa itu? Qobat. Apa qobat itu? Ambil dulu bagian masing-masing berdasarkan ketentuan faraid. Orang tua saya meninggal dunia, ayah dan mama meninggal dunia, setelah dihitung-hitung, oh ada pula 60 M harta. Nah, ini dibaca-bacakan biar senang mendengarnya. Ada 60 M harta, 60 miliar harta. Kemudian ahli warisnya cuma saya, anak laki-laki 1, kemudian anak perempuan 1. Berdasarkan ketentuan faraid, bagian saya 2/3 itu. 2 bagian saya, adik perempuan saya 1 bagian, 2/3 saya, 1/3 dia. Jadi 40 M sama saya, 20 M untuk adik saya yang perempuan itu. Kalau mengikuti pandangan yang pertama, 2 syarat saja terpenuhi. Saya bilang sama adik saya, Dek, berdasarkan faraid mestinya bagian abang 40 M ini, bagianmu 20 M. Tapi udahlah, kau dulu yang capek mengasuh ayah omah waktu orang tua masih hidup, sakit-sakit mengantarkan ke dokter, walaupun abang bantu ke biayanya. Nah, ini sekarang ikhlas lah abang, gak usah lah 40 M sama abang, kita bagi 2 sajalah, 30 M sama abang, 30 M sama kamu. Menurut pendapat yang pertama jadilah itu, karena dua syarat sudah terpenuhi. Tahu bagian masing-masing, kemudian ikhlas berbagi rata. Tapi pendapat yang kedua belum jadi itu. Apa syarat yang ketiganya? Harus saya ambil dulu yang 40 M itu. Saya ambil 40 M, diambilnya 20 M, baru kemudian saya serahkan lagi 1 M sama dia, 10 M lagi sama dia. Nah, tapi memang biasanya kalau sudah dipegang yang 40 M ini keluarnya agak sulit ini. Nah, tapi kata pendapat yang kedua tadi itu, itulah baru betul-betul ikhlas katanya pula. Karena kalau kesepakatan itu apa segala macam ucapan-ucapan sedikit di bawah penekanannya itu kata orang tuh. Jadi kalau ikhlas silakan, nggak ada masalah. Ustadz, kita kan tak tahu hati orang, entah yang tak ikhlasnya dia. Bagaimana tahu ikhlasnya? Ya apa? Dengarkan aja apa yang dibilang.
ada 5 orang, ada 10 orang misalnya. Macam mana kalau kita bagi ratin, cocoknya kalian rasa, mestinya bagianmu sekian karena aku laki-laki. Tapi kalau dibagi rata kira-kira macam mana? Cocoknya kalian rasa dibagi rata. Kau macam mananya? Udah cocok, bagilah. Kau ikhlas, kamu ikhlas, kau ikhlas. Nah, begitu misalnya kan? Nah, macam mana itu? Nahnu nahkumuz zahir wallahu yatawallas sarahir. Kita hanya menghukum yang tampak sajalah, yang zahir sajalah. Kalau sudah dikatakannya ikhlaslah itu. Az-zahiru tadullu 'alal batin, itulah patokan kita. Yang zahir itu menunjukkan yang batin. Kalau sudah dikatakannya dia ikhlas, ikhlaslah itu. Tapi Ustaz, ku tengok waktu dia mengucapkan ikhlas itu pun tidak nyaman, ku tengok mukanya. Kalau ragu-ragu, laksanakan pembagian faraid. Kira-kira demikian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang membuat hak kewarisan itu terhalang. Kalau di dalam kitab faraid ada 3 itu. 1, perbudakan, tapi kalau sekarang nggak ada lagi perbudakan, udah nggak diakui lagi perbudakan itu. Kemudian qatlun, pembunuhan. Ngeri-ngeri sedap juga sekarang ini akibat pengaruh obat-obat terlarang ini, sabu-sabu apa segala macam. Kusen jendela pun bisa lewat. Ada suami istri sudah labulah hidup orang tua ya, apa namanya itu, ngontrak di pinggir, di gang-gang sempit itu. Si istri pas dia mau masak, tek nggak hidup-hidup, ditengoknya sudah nggak ada lagi tabung gasnya, udah dijual suaminya beli sabu-sabu. Ini dia, mau cerita apanya saya tadi ya? Iya Pak? Pembunuhan, astagfirullahaladzim, kok lari ke gara-gara cerita-cerita jadi bingung kemana. Ini maksudnya itulah gara-gara ini tadi, sabu-sabu ini. Kadang-kadang ya nauzubillahi min zalik, ada seorang ahli waris si anak misalnya, kepingin dia copot dapatnya duit itu, diselesaikannya orang tuanya atau diselesaikannya saudaranya kan. Ketika terjadi pembunuhan, maka si pembunuh al-qatil la yarif, si pembunuh dia tidak sedikit pun mendapatkan bagian harta dari kerabat yang dibunuhnya itu. Itulah yang menggugurkan haknya untuk mewarisi. Kemudian ikhtilafuddin, perbedaan agama. Satu muslim, satu non muslim. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim, kata Nabi. Orang muslim tak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi dari orang muslim. Dan hitungannya itu pada saat si pewaris meninggal dunia. Posisi agamanya itu dilihat pada saat si pewaris meninggal dunia, bukan pada saat dilaksanakan pembagian warisan. Karena kita di Medan ini, di Indonesia ini begitu. Meninggal dunia si pewaris tahun 2022, nanti dibaginya bisa 2023. Sudah banyak pula ahli waris yang meninggal barulah dibagi. Jadi contohlah kita buat dulu. Ada seorang ayah meninggal dunia, 3 orang anaknya, tiga-tiganya muslim. Si ayah ini meninggal tahun 2000. Tahun 2005 satu orang anaknya murtad, keluar dari Islam. Harta warisan belum juga dibagi. Tahun 2010 barulah dilaksanakan pembagian harta warisan. Posisi agama ahli waris 2 muslim, 1 non muslim. Pertanyaannya, apakah yang non muslim itu dapat bagian warisan? Jawabannya dapat. Mengapa? Saat ayahnya meninggal dia muslim. Kita balik. Tahun 2000 si ayah meninggal dunia. 3 orang anaknya, 2 orang muslim, 1 orang non muslim. Tahun 2005
Yang non muslim itu balik lagi ke dalam Islam. Tahun 2010 dilaksanakan pembagian harta warisan dan posisi ahli warisnya saat itu tiga-tiganya muslim. Pertanyaannya, apakah tiga-tiga anaknya itu ahli waris itu dapat warisan di tahun 2010 itu? Jawabannya tidak. Yang non muslim pada saat 2000 ayahnya meninggal tuh, walaupun di 2010 dia sudah muslim, disitulah dibagi, dia tidak dapat. Mengapa? Karena hitungannya adalah pada saat si pewaris atau si pemilik harta meninggal dunia. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya harta warisan itu? Harta warisan itu adalah harta yang dimiliki seseorang semasa hidupnya. Pada saat ia masih hidup, udah dia punya itu harta itu, udah ada sama dia. Kemudian saat ia meninggal dunia masih ada harta itu, maka harta yang ditinggalkannya itulah yang menjadi harta warisan. Tapi kalau harta yang muncul belakangan, walaupun harta itu munculnya, datangnya itu ada kaitannya dengan proses dia meninggal dunia, itu tidak lagi disebut harta warisan. Contoh, ada seorang ustadz meninggal dunia, banyak jamaahnya, bukan hanya dari Medan, dari Binjai, dari Tapsel, dari mana berdatanganlah pula ke situ, ramailah. Akhirnya terkumpullah uang duka 900 juta. Apakah 900 juta ini harta warisan? Tidak. Mengapa? Itu munculnya belakangan setelah meninggalnya almarhum itu. Karena bukan harta warisan, maka membagi-baginya pun tidak terikat dengan ketentuan faraid. Lalu bagaimana cara membaginya? Ya bagi-bagi sajalah berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau seandainya dibagi juga berdasarkan ketentuan faraid, bagaimana? Silahkan saja kalau memang itu pilihannya, tapi tidak terikat dengan itu. Kalau harta warisan itu memang terikat dengan pembagian harta warisan berdasarkan faraid. Demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa pengantarnya demikian. Allahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Fattahu ya 'Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana babal 'ilmi minal Qur'anil Karim waj'alil Qur'ana rabi'a hayatina ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.